Halo semuanya, welcome back ke Markes Podcast by Marketing Management Petra Christian University. Dan kali ini aku, Feni Setiawati, bakal nemenin kalian semua selama rangkaian acara podcast ini berlangsung. Dan kali ini kita kedatangan dua narasumber, yaitu maba-maba dari BDM, yaitu Angkatan 23 ya teman-teman. Oke, boleh dong perkenalan diri dulu. Halo semuanya, nama aku Felis Tantiana. Aku Desti Kristia. Kita ada di jurusan Branding and Digital Marketing angkatan 2023. Oke, kan kok kayaknya tegang gitu ya sekarang. First time. First timer podcast. Oke. Jadi kita bakal mengupas tuntas ya teman-teman. Kenapa sih kok kalian ini yang darinya awal masih akhir SMA 3 terus di-set buat jadi jurusan Branding and Digital Marketing. Kenapa tertarik sama BDM? Ini siapa dulu? Aku atau kamu? Kamu dulu. Aku dulu ya. Awalnya itu sebenarnya aku tuh tertarik sama yang namanya komunikasi. Komunikasi kayak misalnya yang kayak apa sama kayak psikologi gitu loh. Kayak human behavior gitu-gitu. Nah, jadi itu awalnya sebenarnya aku itu maunya masuk ilmu komunikasi yang berhubungan dengan komunikasi. Cuman aku pikir kalau misalnya jurusan bisnis yang kayak marketing gini kan pasti juga diajari komunikasi kan. Bener. Cuman juga kayak diajari bisnis gitu-gitu. Jadi kayak lebih menurutku kalau bahasa Hokkien-nya kayak lebih cengli gitu loh maksudnya kalau misalnya masuk marketing, soalnya diajarinya kan lebih luas kan. Jadi aku lebih tertarik ke marketing gitu. Jadi aku masuk marketing. Oke, kalian kamu? Kalau aku tuh awalnya dulu tuh tertarik banget sama komunikasi sama bisnis. Oh, berarti sama ya kan kurang lebih. Terus. Waktu itu kan ini ada ceritanya. Jadi waktu itu tahun lalu waktu aku SMA itu kan ada pameran universitas kan. Nah, PCU ini datang ke sekolahku. Nah, salah satu booth yang pertama kali aku datangin tuh marketing. Oh iya, itu siapa yang jaga boothnya? Ko Yohan, Pak Ferry kah? Yohan sama dua Kating kalau nggak salah. Oh, oke. Terus? Satu poin yang aku dapetin ya setelah semua aku dengerin terus aku rangkum, satu poin yang aku dapetin itu kalau di marketing itu kalau dibandingin sama jurusan-jurusan yang ada di fakultas SBM itu marketing itu hitungannya tuh sedikit, jadi aku tuh kayak tertarik banget gitu loh. Nah kalau komunikasi waktu itu aku tuh mau masuk ke Stratkom, cuman nggak jadi karena waktu itu aku tuh bingung waktu aku mau daftar dia tuh harus ada nyerahin tes buta warna. Oh bener. Jadi kan aku kayak agak kaget ya. Nah terus habis itu aku pikir tes buta warna tuh harus segera dikumpulin gitu loh. Dan daripada aku kan tipe orang yang mageran ya, jadi daripada aku harus ngurusin urusan tes buta warna, mending aku langsung pilih aja marketing gitu. Oh alah, jadi kan berdua ini kalau kamu tahu marketing dari PCU punya buka stand gitu lah ya, terus kamu kayak langsung ke marketing. Kalau kamunya? Iya sama sih sebenarnya. Soalnya waktu itu kan PCU juga datang ke sekolahku kan. Yang rame itu bagian booth yang ijo-ijo. Kan waktu itu aku ingat yang yang School of Business and Management itu boothnya warna ijo-ijo kan. Oh, jadi kamu juga visit boothnya marketing waktu itu ya? Oh alah, jadi kan kemakan marketing ya? Oke, terus ada nggak waktu selama kalian pemilihan jurusan, berarti kan sudah tahu kayak fix BDM, itu waktu kelas berapa? Atau waktu kelas 12 ya? Aku kelas 12. Kelas 12 sih. Itu ada nggak kan momen atau cerita atau nggak pengalaman sih kayak kalian tuh, oh fix ini berarti aku harus masuk BDM gitu? Siapa dulu? Aku sih. Ya. Sebenarnya pengalaman itu ada pengalamannya, cuman mostly itu kayak aku dari observasi. Soalnya kayak aku itu melihat kayak banyak produk-produk. Misalnya orang itu udah jualan, terus produknya itu bagus. Cuman pemasarannya kurang. Jadi harusnya produk ini berpotensi untuk kayak lebih meluas gitu. Cuman gara-gara pemasarannya kurang, dia itu jadi kayak agak kependem sama yang lain gitu. Oh iya benar. Jadi menurutku kalau misalnya aku dengan masuk BDM ini mungkin aku bisa membantu perusahaan-perusahaan yang kayak gitu loh. Terus kalau misalnya dari pengalaman mungkin waktu itu aku kan pernah ya sekali kayak jaga bazar gitu-gitu ya kan, kayak kalau misalnya di TP atau kayak di project-project mana gitu aku pernah jaga bazar. It turns out aku lumayan enjoy gitu loh. Oh ya? Aku lumayan enjoy jaga bazar. Ya jadi itu yang membuat aku yang masuk marketing gitu. Kalau kamu? Kalau aku tuh baru bener-bener yakin itu waktu aku mulai masuk ke kuliahan. Jadi 1 tahun aku tuh kayak ya agak ragu-ragu gitu loh. Dan aku jadiin marketing ini sebenarnya pilihan kedua. Jadi pilihan pertama aku tuh aku mau masuk PTN. Oh. Iya. Oh ya ampun. Ya udah akhirnya aku kayak berusaha meyakinkan kalau misalnya jurusan
BDM ini tuh cocok buat aku, dan aku juga betulan selama 1 semester ini ngejalanin ini juga enjoy, jadi aku ngerasa kayak oh menarik juga gitu nih jurusan gitu buat dijalanin gitu. Jadi kalau misalnya Felis, kamu lebih kayak waktu yakin tuh waktu awal-awal udah coba kerja sebagai jaga stand, terus kayak kamu analisa market. Tapi kalau kamu malah kamu baru yakin bener-bener waktu sudah masuk ini ya. Wow, menarik Pal sih. Terus kalian kan udah punya ekspektasi ya pastinya, karena kamu tadi lihat market, kamu ekspektasinya kayak oh aku berharapnya bisa kerja di sebuah company, terus kamu bisa memarketingkan sebuah produk itu secara berhasil sampai peningkatannya penjualannya meningkat. Terus kalau kamu ya kayak kamu semakin mantep gitu, kan ada nggak harapan atau ekspektasi kalian gitu selama kan berkuliah nanti yang bisa dipakai waktu kedepannya nanti? Ya, harapan kamu dulu aja. Kalau aku harapannya aku bisa ini ngedapetin skill ataupun insight baru dari jurusan BDM ini. Jadi selama aku belajar aku bisa dapet lessons-nya, terus habis itu bisa ngembangin skills aku sampai akhirnya aku bisa bekerja di industri yang aku pengen gitu loh. Oh, kamu pengen industri apa itu? Aku tuh tertarik banget buat jadi content creator sih. Menarik gitu. Wow, oh ya udah mulai coba belum? Sementara kayak udah satu semester awal ini udah kayak dapet materi yang bisa kamu aplikasikan belum? Atau kayak kamu masih malu-malu, masih mikir-mikir gitu? Ini dalam 1 semester ini kan aku pernah ada di mana kelas self development itu, jadi kita disuruh bikin konten. Nah aku tuh enjoy banget bikin kontennya jujur. Oh iya, berarti kamu suka pol ya sama kelas itu ya? Cuman idenya agak susah kerjainnya gitu. Oh, wow, asik banget dong ya berarti ya. Oke lah. Kalau kamu? Kalau aku sih project-projectnya mungkin yang aku expect dari marketing ya itu ya kayak bikin konten, tapi sekarang kan sudah dapat kan. Jadi menurutku projectnya itu mungkin aku dengar-dengar di semester depan itu bakal kayak ada kelas kayak product development gitu-gitu ya. Jadi aku itu mau buat kayak pingin kalau misalnya ada project di mana kita itu kayak jualan, terus kita yang memasarkan produk itu sendiri. Jadi itu kayak menambah bukan hanya ilmu secara materi gitu loh, tapi secara soft skill itu juga ditambah gitu. Bener, kayak, bener banget. Ya gitu sih kalau aku. Dan 11-12 sih kayak Desti juga. Oh, jadi FYI berarti secara singkat Felis ini lumayan tertarik sama kelas manajemen produk ya, product innovation. Ya, tapi kan belum dapat kalau di semester 1. Jadi Sabar. mungkin jadi mungkin semester depannya mungkin tertarik. Oke, ini Perjalanan teman-teman kita semester masih 5 kayaknya ketawa nih denger ini. Oke, kalian enjoy ya semoga waktu product innovation nanti. Nah, ini sudah semester 1, tapi anggapannya masih tergolong singkat lah ya, karena kalian masih tergolong jadi maba gitu. Kalian udah ada tantangan belum yang kalian hadapin sama kayak kuliah berapa bulan ya? 4 bulan ini? 3 bulan, 5 bulan. Aku dulu ya. Kamu aja. Gas. Tantanganku dari jurusan branding digital marketing ini ada sih satu kelas di mana self development. Emang itu bagus banget sih kelasnya, bisa ngembangin diri, bisa kayak ngasih ngembangin value dalam diri kita gitu loh. Cuman kadang itu beberapa tugasnya itu agak kesulitan gitu loh, agak susah banget untuk dilakukan. Jadi aku kadang tuh ngerasa ke pressure gitu loh. Kayak bayangin aja ya, aku pribadi belum kenal diri aku sendiri, terus habis itu disuruh ngerjain tugas yang dimana kamu harus bisa kenali diri kamu sendiri dalam waktu yang singkat. Itu kayak waduh ini ke pressure banget nih. Bener, Kayak mudeng. kerja sama, tapi ini kayak nggak bisa diajak kerja sama. Itu yang tantangannya tuh di situ. Jadi pressure mabanya kerasa banget ya waktu itu ya. Kalau kamunya? Kalau aku sih tantangan dari BDM-nya kayak sebenarnya nggak seberapa ada. Cuman tantangan masuk kuliahnya itu kerasa banget. Soalnya kan transisi dari SMA ke kuliah gitu kan lumayan terlihat ya. Kalau misalnya SMA itu apalagi zaman online gitu ya. Ya tau lah kalau misalnya zaman online itu kayak gimana ya. Tahu lah ya. Nah, kalau misalnya sudah masuk kuliah, ketambahin lagi kalau misalnya ikut kayak kegiatan kayak UKM gitu-gitu. Manajemen waktunya itu harus benar-benar. Oh benar, Iya. benar. Nah manajemen waktunya Setuju. ini. Nah sebenarnya aku itu nggak seberapa kesulitan, aku nggak pernah kayak lewat deadline atau apa, cuman ngaturnya itu agak kewalahan. Ya betul tapi gitu. Ya, oke. Jadi kan anggapannya masih adaptasi lah ya Ya, sama masih adaptasi. kehidupan perkuliahan di BDM ini ya. Kan punya nggak saran atau tips dari kayak orang yang lebih senior dari kalian, pasti kayak udah antara senior di bidang BDM atau kayak mereka yang udah kerja yang mau kayak kalian sampaikan ke maba berikutnya nanti angkatan 24. Ada nggak? Ya kamu dulu. Ya. Apa-apa.
gimana ya? Jadi kan BDM ini awalnya namanya itu bukan BDM ya. Awalnya kan marketing manager. Bener. Nah, setelah rebranding jadi branding digital marketing, kita itu tahu kalau misalnya marketing itu bukan hanya sekedar menjadi sales. Tapi juga marketing itu lebih dari itu. Buktinya sekarang itu banyak kayak influencer di sosial media yang sukses, yang kayak ya dapat uangnya lumayan banyak juga gara-gara endorse, gara-gara mereka mempromosikan barang. Jadi bukan hanya sekedar jadi sales saja sekarang. Soalnya kan zaman juga berkembang kan. Jadi ya itu sih yang aku bisa sampaikan. Jadi gak apa-apa masuk marketing aja kalau misalnya kalian tertarik jadi influencer. Bener. Kalau aku ya sama aja kayak yang dibilang Felis tadi itu, kalau misalnya kita lihat marketing tuh underrated banget ya. Padahal sebenarnya bener. enggak. Iya Kayak bener. prospek kerjanya tuh luas, kamu bisa jadi content creator. Kalau suka bikin video itu bisa jadi content creator, bisa jadi influencer juga katanya Felis, betul. Terus juga bisa jadi, kalau suka nulis bisa jadi content writer. Bener. Gak ada salahnya gitu loh masuk marketing. Jadi kayak banyak aspek yang bisa didapat ya kalau misalnya masuk BDM gitu ya. Terus bisa juga ini loh ngembangin personal branding itu loh. Iya bener banget. Itu kan baru semester 1 sudah merasa kayak gitu ya. Wah bagus banget sih. Terus kan kayak ada nggak kayak harapan atau nggak hobi atau cita-cita kalian nanti waktu kalian keluar dari marketing, terus kalian kayak mau jadi misalnya kayak content creator tadi, kamu mau jadi content creator, selain jadi content creator apa pekerjaan yang ada asosiasinya sama digital marketing sama branding yang kalian pingin? Ya, aku sih cuman sekarang masih kebayang content creator sih. Cuman aku yakin nanti di masa depan semakin aku kayak menelusuri, aku pasti dapat kayak lebih lagi yang aku bisa kembangkan gitu loh. Tapi untuk sekarang aku baru dapatnya content creator. Mungkin karena content creator kayak lagi parah bener. Kalau kamu selain content creator? Aku belum kepikiran sih, tapi ya aku masih tetap kepikiran sama jadi ya. Creator, iya sama kayak Felis. Oke. Ada nggak kalau kayak kalian punya nggak harapan kayak tugas atau projectnya nanti waktu kalian kuliah nanti, misalnya kalian mau school visit atau nggak kalian mau kayak product innovation tadi gitu, ada nggak yang secara spesifik? Siapa dulu nih? Aku deh. Kalau aku tuh nggak tahu ya, aku tuh kepikiran buat podcast. Soalnya ini lo enggak, jadi setiap angkatan itu harus ada bikin oke. Jadi projectnya gitu loh. Soalnya ya waktu awal-awal apa ya lagi di kelas professionalism and persuasion, di situ kan kita ada tugas di mana kita harus mempersuasikan teman kan. Nah kita mempersuasikan teman tuh berdasarkan kelebihan, kekurangan, keunikan. Nah setelah aku kayak dengerin gitu ya, keunikannya dari teman-temanku tuh kebanyakan tuh seneng ngomong sendiri. Jadi lebih baik di-apply aja nih ke dalam project podcast gitu loh. Mudeng. Apalagi kalau kita ngomongnya tuh soal topik-topik yang bisa ngasih insight ke orang-orang, terus juga fun fact, pokoknya yang seru-seru itu kan kita juga bakalan enjoy nggak sih? Iya benar. Oke. Kalau kamu? Kalau aku ya tadi sama kayak tadi product innovation. Tapi aku juga tertarik kayak school visit gitu juga ya. Jadi kayak ya aku juga tertarik itu sih. Soalnya kayak sekarang kalau misalnya mau mempromosikan universitas apalagi PCU, kayak PCU itu juga kayak waktu itu juga datang ke sekolahku, makanya aku itu juga bisa tahu gitu tentang kayak fakultas SBM, terus aku bisa masuk BDM ini juga gara-gara bazar itu bootnya PCU itu. Jadi kayak menurutku projectnya itu supaya kita itu lebih berkembang ya kita itu harus benar-benar datang ke sekolah lain dan mempromosikannya harus terjun ke lapangan juga. Oke. Jadi kalau tarik kesimpulannya teman-teman semester 1 kayak udah kepengin sama matkul kita ya, tapi capek pol, tapi asik sungguhan. Kalian harus coba lain kali. Dan mumpung masih semester 1 nih, matkul favorit kalian apa? Kok kayaknya tadi kayak kalian bahas beda-beda matkul ya, self development terus professionalism. Favorit kalian apa? Bukan akuntansi kan? Itu passion banget sih ya. Agak sayang banget. Apa terus? So far sih kayak ya professionalism and persuasion. Sama self development sih itu oke sih. Pilih satu. Gak bisa. Satu. Jujur aku suka dua-duanya. Oke deh. Enjoy banget ngelakuinnya gitu loh. Ya meskipun agak ke pressure dikit kadang. Cuman kayak bisa diselesaikan dengan baik gitu loh. Ya ampun terharunya. Kalau yang kamu? Aku juga sebenarnya dua-duanya sih. Kan? Cuman jadi sama? Iya, aku sama. Soalnya ya secara pribadi aku juga kurang suka yang kayak teori-teori gitu. Benar-benar. Nah, jadi kalau misalnya selain matkul itu kan yang lain itu pada teori semua. Jadi ya
Oke, kan ternyata cukup beruntung ya masuk branding and digital marketing dan cocok ya puji Tuhannya ya. Puji Tuhan cocok. Oke, jadi kita hari ini juga udah selesai pertanyaannya. Thank you teman-teman sudah join, sudah bantu kita jawabin pertanyaan supaya nanti teman-teman maba yang masih bingung kira-kira cocok nggak ya di BDM, mungkin pasti bisa terbantu sama jawaban-jawaban dari kalian tadi. Segitu dulu teman-teman Marques. Buat kalian yang masih suka sama konten-konten kita, yang masih penasaran, boleh komen di bawah ide kalian mau kita buat konten seperti apa. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan see you next time. Bye-bye.